Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kepada beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Akan sedikit memberikan penjelasan menularkan apa yang telah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan kedokteran selama 9 bulan. Alhamdulillah sudah selesai kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dijalankan dari guru penggerak itu. Yang pertama adalah untuk apa? Yang pertama untuk menyiapkan para pemimpin pendidikan Indonesia di masa depan yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Menyiapkan para pemimpin pendidikan Indonesia masa depan yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Yang kedua, aktif dan proaktif dalam mengembangkan guru di sekitarnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran berpusat pada murid adalah tujuan pendidikan nasional yang sekarang sedang digelorakan, yaitu pembelajaran yang berfokus pada aktivitas siswa. Kalau dulu kita belajarnya berorientasi pada nilai pencapaian target kurikulum, tapi sekarang adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dituntut semua siswa itu aktif mengikuti pembelajaran, guru di situ sebagai mediator saja, bukan sebagai sentral pembelajaran atau pusat pembelajaran. Pusat pembelajarannya adalah ada pada diri siswa itu. Salah satunya apa? Seperti contohnya, mungkin panjenengan sudah pernah melaksanakan kegiatan yang berpusat pada siswa, yaitu aktivitas siswa yang diutamakan. Contohnya kemarin saya sudah melaksanakan kegiatan proyek based learning, pembelajaran IPA dengan pembelajaran dengan media metode proyek based learning, yaitu kegiatan pembelajaran di dalamnya aktivitas siswa, proyek siswa yang diharapkan ada proyek-proyek yang dihasilkan oleh siswa dalam pembelajaran itu. Guru di situ cuma untuk fasilitator saja, artinya sedikit berbeda di situ. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menjadi teladan atau agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di dalamnya alhamdulillah di SD 31 sudah menerapkan pembelajaran menuju profil pelajar Pancasila, ya, yaitu ada kegiatan tadarus Al-Quran, ada kegiatan seni baca Al-Quran, ada kegiatan baca Asmaul Husna sebelum pembelajaran dimulai. Yang ini profil pelajar Pancasila pertama. Makanya karakter oriented, behavior oriented, yaitu berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Yang kedua adalah mandiri. Dituntut siswa kita besok akan mempunyai jiwa dan nilai-nilai mandiri. Kemudian bernalar kritis. Ini profil pelajar Pancasila yang selanjutnya. Kreatif. Kemudian yang berikutnya adalah profil pelajar Pancasila bergotong royong. Ada kegiatan di sini sudah melaksanakan, ada kegiatan Jumat bersih, ada Jumat infak, Jumat sedekah, Jumat sehat. Nah ini kemudian berkebinekaan global. Ini salah satu profil pelajar Pancasila yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia melalui dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ya mungkin itu aja. Selanjutnya materinya adalah pada materi lanjutkan kepada
penjelasan berikutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Beliau adalah seorang tokoh pendidikan yang sangat luar biasa. Konsep produk kita memang harus benar-benar bahasanya hati-hati agar kita itu bisa dijadikan teladan contoh pada siswa-siswa kita. Kemudian Ki Madyo Manungkarso. Artinya apa Bung? Ki Madyo Manungkarso ketika berada di tengah-tengah mereka menjadi penyemangat, ya. Kita selalu memberikan semangat kepada siswa-siswa kita, selalu memberikan semangat, motivasi, dorongan, ya. Kemudian filosofis yang kedua yang terkenal, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menuntun di sini berarti kita sebagai penuntun, anak akan berekspresi, akan berkolaborasi, akan mengembangkan jati dirinya. Kita sebagai guru posisinya adalah penuntun, mengantar, fasilitator, ya. Dan yang ketiga, sekolah ibarat ladang, guru adalah petani yang menanam dan siswa adalah sebagai pendidik. Menurut beliau, Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah proses menyemai benih. Artinya apa? Ketika benih ini di sini adalah siswa akan berhasil tanaman, misalkan benih jagung. Jagung ini akan ditanam di tanah yang biasa saja, tapi mendapatkan perlakuan yang sangat luar biasa oleh si petani itu. Contohnya disiram, dipupuk, diperlakukan dengan hati, nanti akan tumbuh dengan subur tanaman jagung itu. Kemudian ketika tanamannya sudah subur, ladangnya, nah gurunya adalah petaninya juga sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan siswanya atau benihnya sudah diperlakukan dengan baik, dipilih bibit yang baik, nanti pendidikan akan berjalan dengan selaras juga sesuai dengan apa yang kita cita-citakan untuk prestasi. Kemudian yang keempat, budi pekerti itu diperlukan dalam proses pendidikan. Makanya kita sebagai pendidik harus bisa selalu mengutamakan budi pekerti agar bisa dicontoh, ditiru oleh anak-anak kita, yaitu panutan kita. Kemudian ada budaya positif. Budaya positif atau ekosistem positif, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang tadi sudah saya jelaskan. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhan padi, dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, membasmi ulat, jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ini tadi upaya seorang petani dalam menyemai benih itu, guru dalam melakukan sesuatu kita. Kemudian dalam mewujudkan budaya positif, kembali ke permasalahan, yaitu budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, kita harus senantiasa berkolaborasi dengan semua pihak sekolah, kepala sekolah, guru, dan murid. Kita akan membudayakan budaya positif cuma sepihak. Misalkan saya tidak bisa minta tolong dengan tidak akan jalan, saya berkolaborasi dengan Pak Guru Agama untuk bisa membiasakan budaya positif. Misalkan harus Al-Quran, alhamdulillah di SD Negeri Bulan Malu 1 sudah berjalan. Terima kasih Bapak Guru Agama dan teman-teman yang lain. Kita akan membiasakan bersalaman tiap hari tanpa ada dukungan panjenengan selaku guru, tidak akan bisa. Kita akan membiasakan budaya positif
tadarus paripurna, sholat zuhur berjamaah tanpa adanya dukungan dari kepala sekolah, dewan guru, orang tua, siswa tidak akan mungkin bisa berjalan. Makanya perlu kolaborasi, perlu kerjasama. Ya, yang sudah ada di sini dipertahankan, yang baru ditambahi. Ya, menganalisis kebutuhan murid, merancang dan menerapkan kesepakatan budaya positif kelas bersama, berkolaborasi untuk menerapkan kesepakatan kelas, melakukan kontrol oleh guru. Nah, ini ada 4 poin untuk mewujudkan budaya positif. Yang pertama, kebutuhan murid, merancang menerapkan kesepakatan budaya positif. Kemarin saya merancang kesepakatan kelas, keyakinan kelas di kelas 6. Salah satunya kesepakatannya apa? Kami ingin kelas 6 setiap hari keadaannya bersih. Itu salah satu contohnya. Sekolahnya ramah, bersih, nyaman, betah di sekolah. Kami ingin sekolahnya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai religius, saling menyayangi. Kami kemarin membuat kesepakatan kelas. Monggo panjenengan bisa membuat kesepakatan kelas, merancang kesepakatan cara dalam pertandingan, rule of the game. Kita adalah wasit, akan menjadi wasit pertandingan. Rule of the game-nya itu apa? Aturannya dibuat dulu sebelum kita action. Ya, nanti panjenengan tidak harus selalu memperbaharui kesepakatan kelas. Nah, ini momen yang pas sekali untuk memperbaharui kesepakatan kelas, keyakinan kelas, yaitu momen di awal. Tidak hanya guru kelas, guru mawar pun diharapkan seperti itu. Misalkan saya ketika mengajar, siswanya harus seperti ini, kalian harus seperti ini. Aturan-aturannya diperbaharui lagi, mungkin yang baik dipertahankan, yang ada yang baru ditambah. Kemudian berkolaborasi untuk menerapkan kesepakatan kelas. Bisa berkolaborasi dengan teman wali kelas. Di kelas Padanu, kesepakatan kelasnya apa? Tiap hari Jumat ada kegiatan apa misalkan kegiatan kesepakatan kelas lah. Bersih misalkan Jumat bersih, Jumat sodako. Di kelasnya Bunur ada kesepakatan kelas apa? Nanti bisa ditiru, ditularkan di kelas saya, di kelas Padanu, kelas Pak Fandi, kelas Pak Fasi, seperti itu. Kemudian saya hormati, selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon atau dalam teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Artinya apa? Ada kelas saya, ada anak yang terlambat sekolah, masuk kelas. Setelah ditanya, Dek, kenapa terlambat Mas? Kenapa terlambat? Ternyata alasannya adalah bangunnya kesiangan. Setelah ditanya bangunnya kesiangan, alasannya apa? Tidak ada yang membangunin, tidak ada yang membangunkan. Ternyata kebutuhan perilaku itu memiliki tujuan, yaitu kebutuhan siswa. Kebutuhannya apa? Kebutuhan perhatian dari orang tua bahwa ini. Nah, selanjutnya adalah budaya positif. Yang pertama, budaya positif dapat diciptakan melalui beberapa hal, yaitu yang pertama lingkungan yang positif. Ya. Saya pengen di SD di Bulan Usaha itu punya ini budaya positif, dan alhamdulillah kita sudah positif ya, sudah berbudaya positif ya. Makanya yang sudah baik kita pertahankan, yang ada yang baru kita ambil, kita terapkan. Lingkungan positif yaitu lingkungan sekolah yang menyenangkan dan nyaman, akan memberikan rasa aman pada murid, salah satunya dengan budaya 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Sudah di sini, sudah ya.
Di SD berapa sudah ya? Alhamdulillah sudah. Ya, nyaman. Mungkin kalau saya mungkin barangkali ini perlu ditekankan. Nyaman ketika masuk kebersihan biar kita itu nyaman. Kemudian yang kedua, nah, membentuk keyakinan kelas. Biar budaya positifnya itu berjalan. Yang pertama lingkungan positif. Yang kedua membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu cara hampir sama dengan peraturan kelas, kesepakatan kelas. Dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas perlu adanya keyakinan kelas yang harus dipatuhi. Itu begini, saya juga sudah menerapkan ketika saya baru pertama masuk kelas. Otomatis kalau kelasnya baru kita perkenalan dulu, ya kan? Perkenalan dulu, terus bikin keyakinan kelas. Kesepakatannya Pak Fandi, ketika diajar Pak Fandi harus seperti ini. Ketika diajar Pak Syam seperti ini, mungkin berbeda-beda. Nanti kita ambil untuk kolaborasi. Misalkan ketika siswa tidak mengerjakan PR, ada infak 1000 misalkan. Ini dibuat untuk kesepakatan kelas misalnya. Tidak mengerjakan PR, infak 1000. Tapi yang membuat bukan Pak Guru, bukan kita, tapi yang membuat adalah siswa, kesepakatan. Sehingga ketika ada siswa yang akan melanggar, yang akan menghukum adalah siswa itu sendiri. Dan ini apa sendiri? Ini sangat bagus. Kemudian yang ketiga, peraturan kelas. Sama. Kalau ini keyakinannya, peraturan kelas sama ini. Menciptakan budaya positif di kelas dengan membuat kesepakatan kelas antara guru dengan murid agar murid merasa nyaman dan aman mengikuti pembelajaran. Misalkan kalau saya apa ya, kamu ketika belajar mengajar kelas tidak ada satupun yang ngobrol misalkan. Ya kalau kita semua seperti ini. Ketika Pak Guru mengajar tidak ada satupun yang berbicara, yang main-main. Ini barangkali bisa dibuat dalam peraturan dan kesepakatan keyakinan kelas. Ini barangkali 3 poin yang bisa diterapkan, kita bisa laksanakan dalam menerapkan budaya positif. Nah ini contohnya budaya positif, kesepakatan kelas. Ya, ada disiplin waktu, menjaga kebersihan sekolah, saling menghargai dan berkata sopan, saling berbagi dan memberikan semangat kecuali ulangan, kemudian aktif dalam pembelajaran. Misalkan kalau kemarin saya buat kesepakatan kelas, saya ingin sekolah kita bersih, nyaman. Kami ingin sekolah kami tidak membeda-bedakan temannya, saling menghargai, saling sopan santun. Terdapat ada 5 hubungan manusia. Yang pertama, cinta kasih, rasa memiliki dan memiliki. Itu tadi ada anak yang terlambat, berarti anak itu ingin kebutuhan apa? Perhatian dari orang tua, gara-gara tidak diperhatikan, bangunnya kesiangan, akhirnya jadi terlambat. Berarti itu adalah kebutuhan dasar pada anak itu akan tentang cinta kasih. Kemudian ketika ada anak yang saya jelaskan dulu, ada cinta kasih, rasa memiliki dan memiliki, kebutuhan penguasaan, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan. Saya kasih contoh, ada anak yang mencuri di pasar. Setelah tertangkap, anak itu, maaf Pak Polisi, saya terpaksa melakukan ini karena saya lapar, sudah 2 minggu tidak makan. Kira-kira keadaan seperti ini bukan apa ini? Berkebutuhan bertahan hidup dia. Karena demi bertahan hidup, karena tidak makan 2 hari, akhirnya pikirannya berubah, akhirnya anak itu mencuri. Kemudian ketika ada anak iseng, pulpennya teman diambil, dicolok, dipaksa. Setelah ditanya, padahal anak itu sudah punya pulpen. Ya saya pengen iseng aja sama temannya. Cuma main-main kalau Pak Guru
Nah, ternyata itu adalah kebutuhan apa? Kira-kira apa? Penguasaan, rasa memiliki, kebebasan, kesenangan. Ingin menguasai ya? Ingin menguasai? Ya. Kemudian ketika ya contohnya masih banyak lagi lah. Rasa memiliki dan dimiliki, cinta kasih. Nah ini ada untuk menganalisa. Nomor satu, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan sedang menyanyi. Kira-kira ini kebutuhan apa? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas terus tenang, tidak ada suara. Padahal aku kan suka dan senang menyanyi. Ini kebutuhan kesenangan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai sandal jepit. Apa? Rambut baru. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit, rambut baru. Kebutuhan yang diperhatikan ya, ingin diperhatikan, terima kasih. Aku bosan, masa belajarnya cuma itu aja. Cuma dikasih PR terus, cuma dikasih tugas nyatet terus. Kayak anak melakukan sebuah kekeliruan pada hakikatnya adalah karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Contohnya kan mencuri karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, yaitu ingin bertahan hidup. Saking lapangnya akhirnya pikirannya ngalih. Ya makanya ini perlu kita tahu ya untuk kaitannya dengan pendidik tentang kebutuhan dasar seorang siswa. Berikutnya ada kaitannya dengan tadi restitusi, bukan prostitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi guru, bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, yang lebih kuat. Proses berubah, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Berarti apa? Semacam konseling ya. Nanti kita akan lebih murid kita melakukan kesalahan, kemudian kita mengupayakan murid itu bisa merubah sikapnya, memperbaiki kesalahannya. Itu yang namanya restitusi. Coba ya. Ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah validitas tindakan yang salah. Kamu telah melakukan kesalahan, misalkan Mas, kamu baru melakukan kesalahan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini divalidasi. Ada cara yang lain yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kenapa kamu mencuri? Ini validitas tindakan yang salah. Segitiga restitusi yang pertama. Yang kedua adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan kesalahan, kamu pun pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang terakhir, nilai apa yang telah kita sepakati. Kita telah menyepakati harus saling tolong-menolong. Kenapa kamu melanggar? Apa yang ingin menjadi? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang baik. Keyakinan yang sudah dibuat harus dilaksanakan. Nah, nanti akan lebih jelas dari sini. Ada posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah yang pernah saya share sebagai penghukum. Kita sebagai guru itu posisinya pertama adalah sebagai penghukum. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuh angkat melotot dan jari menusuk-nusuk menghakimi. Kenapa kamu seperti itu? Barangkali seperti itu. Kemudian posisi yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Ini posisi kontrol kita. Nada suara bahasa tubuh merapat pada Mas, kamu kenapa seperti itu? Sini, kenapa ada masalah apa? Mungkin barangkali seperti itu. Kalau posisi kita sebagai penghukum, mungkin tangannya jolok sambil menunjuk, matanya melotot, nadanya tinggi.
Kemudian yang ketiga adalah teman. Posisi kita sebagai kontrol posisi kita sebagai teman ketika siswa kita melakukan kesalahan. Yaitu apa? Ada suaranya, ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jelas. Ya, posisi teman seperti apa? Ya, kita nanti yang lebih baik itu seperti apa posisi kita dalam posisi kontrol. Terus posisi yang kelima adalah sebagai manajer. Ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Terima kasih, sudah selesai.